Halo, selamat datang di video kali ini. Saya Angelina Giovanni Aritonang dengan NPM 6204083 dari kelas 4C D4 Logistik Bisnis dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Agus Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengadaan ramah lingkungan di industri konstruksi, perspektif teoritis tentang faktor pendukung dan hambatan. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai green procurement. Untuk pengadaan ramah lingkungan didefinisikan sebagai perolehan produk atau layanan yang meminimalkan atau memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan masalah lingkungan ke dalam strategi kebijakan dan arahan pembelian ramah lingkungan. Pengadaan ramah lingkungan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dengan kombinasi biaya dan kualitas ke dalam proses pengadaan. Misalnya, pengadaan ramah lingkungan melibatkan pembelian teknologi, produk, dan layanan berkelanjutan untuk efisiensi air, energi, limbah, dan material, seperti daur ulang. Tujuan dari mempromosikan green procurement itu sendiri adalah untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pembelian produk. Pengadaan berkelanjutan tidak hanya memperhitungkan biaya di muka untuk membuat keputusan pembelian berdasarkan seluruh siklus hidup produk dan layanan yang mencakup biaya, resiko, dan manfaat lingkungan dan sosial, serta konsekuensi sosial dan lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya, ada 4 pendorong penerapan pengadaan ramah lingkungan di industri konstruksi. Yang pertama, manfaat lingkungan. Jadi sektor bangunan mempunyai potensi terbesar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dibandingkan dengan sektor penghasil emisi besar lainnya. Dengan pengetahuan green procurement, perusahaan akan mengetahui cara mengendalikan bahan kimia dan menangani bahan berbahaya. Gagasan ini memotivasi kontraktor untuk mengikuti undang-undang dan peraturan lingkungan hidup ketika mengatur bahan baku, misalnya pengadaan harus dilakukan dengan membeli kayu atau bahan kayu dari hutan yang ditebang secara legal. Yang kedua, manfaat sosial. Menerapkan green procurement secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan atau meminimalkan kemungkinan kecelakaan yang secara langsung mengurangi tanggung jawab dan biaya keselamatan serta kesehatan. Kontraktor dapat mengurangi atau meminimalkan penggunaan bahan kimia beracun sehingga lingkungan kerja lebih sehat. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Menerapkan green procurement dalam proyek konstruksi telah membantu kontraktor menghemat uang dan sumber daya selama proses siklus hidup proyek. Dengan menerapkan bangunan hijau, menghemat sebagian besar dana pada biaya utilitas dan bagian pemeliharaan. Hal ini akan mendorong kontraktor untuk memilih pembelian dengan lebih efisien dan menggunakan bahan mentah terbarukan serta peralatan ramah lingkungan dalam prosesnya serta berpotensi mendorong efisiensi rantai pasokan dan meningkatkan persaingan pasar. Yang terakhir, manfaat politik. Pemerintah berperan penting untuk mendorong dan memberikan kesadaran kepada sektor publik untuk melindungi lingkungan. Pemerintah harus mengembangkan konsep bangunan hijau untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup perkotaan bagi penghuninya. Hal ini secara langsung meningkatkan hubungan kerjasama antara kontraktor dan pemasok untuk menciptakan produk alternatif. Selanjutnya, mengenai hambatan terhadap pengadaan ramah lingkungan dalam konstruksi industri. Di sini potensi hambatannya ada dari 4 sisi. Dari sisi politik, yaitu kurangnya penegakan hukum. Dari lingkungan, kurangnya pengetahuan. Dari sisi ekonomis, yaitu biaya lebih tinggi. Dan dari yang sosial, itu biaya pasif, panduan dan alat yang tidak memadai, dan juga kurangnya komitmen perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.